Assalamualaikum, salam selamat dan sejahtera, saling mendoakan di antara kita. Jawablah, jawablah, jawablah. Waalaikumsalam. Masya Allah. Teman-teman, jawab salam yang semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah segala urusanku, dan lepaskan kekakuan dari lidahku agar mereka mengerti perkataanku. Amin. Teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, barakallah. Alhamdulillah, tabarakallah, hari ini kita bertemu lagi dengan Ibu Guru Ismi. Insya Allah, pada kesempatan kali ini, Ibu Guru akan menyampaikan sebuah kisah teladan dari Nabi Soleh alaihi salam. Sebelum kita menyimak kisah Nabi Soleh alaihi salam, agar Allah berkahi pembelajaran kita hari ini dan Allah mudahkan kita untuk meneladani dari kisah Nabi Soleh alaihi salam, mari kita sama-sama membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku, mudahkanlah aku untuk memahaminya, dan jadikanlah aku golongan orang-orang sholih. Amin. Nabi Soleh alaihi salam diutus Allah kepada kaum Samud. Sampai dengan saat ini, peninggalan kaum Samud dapat kita saksikan. Peninggalan kaum Samud disebut dengan Madain Saleh. Kaum Samud pada saat itu adalah kaum yang sejahtera, hidup penuh dengan kemakmuran, dan ya, mereka adalah kaum yang kaya raya. Terlihat dari hewan ternak mereka yang gemuk-gemuk, rumah mewah yang mereka tempati, dan hasil panen yang begitu melimpah. Namun, hal demikian membuat mereka melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berpikir apa yang mereka dapatkan adalah hasil dari apa yang mereka usahakan. Maka dari itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Soleh alaihi salam untuk berdakwah kepada kaum Samud agar kaum Samud dapat beriman kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Soleh alaihi salam mengingatkan kepada kaum Samud bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kemakmuran kepada kaum mereka. Jika mereka tidak beriman kepada Allah, maka Allah akan menurunkan azab kepada mereka. Kaum Samud tidak menerima begitu saja ajakan dari Nabi Soleh alaihi salam. Bahkan secara terang-terangan mereka menolak apa yang didakwakan oleh Nabi Soleh alaihi salam. Akan tetapi Nabi Soleh alaihi salam tidak menyerah begitu saja. Nabi Soleh alaihi salam tetap berdoa kepada Allah agar Allah mudahkan dakwahnya, dan dia tetap berusaha sebaik mungkin agar kaum Samud dapat kembali beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu hari, kaum Samud mendatangi Nabi Soleh alaihi salam. Mereka meminta Nabi Soleh alaihi salam untuk membuktikan keagungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum Samud meminta kepada Nabi Soleh untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mengeluarkan unta betina dari dalam sebuah batu yang besar. Kaum Samud pun berjanji ketika dipenuhi, mereka akan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan kaum Samud sebenarnya adalah untuk mempermalukan Nabi Soleh alaihissalam. Karena menurut mereka tidak mungkin ada seseorang yang bisa mengeluarkan unta betina dari dalam sebuah batu. Nabi Soleh alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diciptakan unta betina dari dalam sebuah batu.
Tidak lama kemudian, batu tersebut tiba-tiba terbelah menjadi dua dan keluarlah unta betina dari dalam sebuah batu. Pada saat itu, kaum Samud terperangah tidak percaya bahwa benar-benar ada unta betina yang keluar dari dalam sebuah batu. Karena kejadian tersebut, beberapa dari kaum Samud akhirnya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, beberapa dari mereka pun ada yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mereka mengingkari janji kepada Nabi Shaleh alaihi salam. Kaum Samud akhirnya memanfaatkan unta betina tersebut dengan cara memeras air susunya. Dan qadarallahu masyafa'al, air susu tersebut tidak pernah habis walaupun dimanfaatkan oleh semua orang. Beberapa kaum Samud yang tidak beriman kepada Allah, mereka benci dan dengki atas apa yang mereka saksikan. Akhirnya, mereka membuat sebuah rencana untuk membunuh unta betina tersebut. Karena benci dan dengki, kaum Samud yang tidak beriman kepada Allah akhirnya membunuh unta betina tersebut. Wahai Saleh, kami telah membunuh untamu. Maka, coba datangkan azab kepada kami seperti apa yang kamu ucapkan. Nabi Shaleh alaihi salam berkata, wahai kaumku, aku telah menyampaikan amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kalian. Aku telah menasehati kalian, tetapi kalian memilih untuk tidak percaya kepadaku. Ingatlah, azab Allah akan menimpa kalian. Atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Shaleh alaihissalam dan pengikutnya pun meninggalkan kaum Samud. Kemudian Allah menimpakan azab kepada kaum Samud. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menimpakan gempa, petir, hujan yang bertubi-tubi datang kepada kaum Samud. Kaum Samud pun akhirnya mati bergelimpangan. Masya Allah, itulah kisah Nabi Shaleh alaihissalam. Hikmah yang kita bisa dapatkan adalah 1. Berani berbuat baik dalam segala hal. 2. Tidak berputus asa ketika kita mengajak kebaikan. 3. Terus berusaha dan berdoa kepada Allah agar diberikan kebaikan. 4. Tidak merusak ciptaan Allah. Yang 5, ketika seseorang menyampaikan kebaikan kepada kita, maka sebisa mungkin kita mengikuti ajakan tersebut. Barakallah. Demikianlah kisah Nabi Shaleh alaihissalam yang dapat Ibu Guru sampaikan. Semoga kita semua dapat meneladani apa yang Nabi Shaleh contohkan. Untuk mengakhiri hari ini, mari kita sama-sama melafalkan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin, dan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.